sebelum kita membahas subjek hukum internasional secara lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu syarat untuk menjadi subjek hukum internasional. Nah, syarat untuk menjadi subjek hukum internasional yaitu legal personality atau personalitas hukum, yang berarti entitas tersebut itu diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Nah, perlu diketahui, subjek hukum internasional itu meliputi negara, organisasi internasional, ICRC atau Palang Merah Internasional, Vatikan, individu, perusahaan transnasional, dan kaum pemberontakan atau belligerency. Nah, dari beberapa subjek hukum internasional yang saya sebutkan tadi, saya itu hanya akan membahas subjek hukum internasional satu saja, yaitu individu. Pada awal hukum internasional, subjek hukum internasional itu hanyalah negara, dan individu itu sebagai subjek hukum nasional saja. Namun, dalam perkembangan hukum internasional dan masyarakat internasional, individu itu mulai memiliki peran yang cukup besar dalam hukum internasional, sehingga dianggap perlu memasukkan individu itu sebagai subjek hukum internasional. Nah, selanjutnya, mengapa kok individu itu dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional? Individu dikategorikan sebagai subjek hukum internasional itu karena beberapa alasan. Yang pertama, karena adanya perjanjian Versailles pada tahun 1919, yang mana perjanjian Versailles itu merupakan perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Dan salah satu isi perjanjian tersebut itu mengatakan bahwa orang perorangan dapat mengajukan perkara ke pengadilan internasional. Tetapi pengadilan internasional pada saat itu masih mengacu pada Mahkamah Arbitrase Internasional. Karena adanya ketentuan tersebut, pada akhirnya individu itu termasuk subjek hukum internasional yang hak dan kewajibannya harus diakui. Nah, alasan yang kedua itu adalah Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Dalam alasan ini, pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional itu semakin menempatkan individu sebagai salah satu subjek penting dalam hukum internasional, terutama setelah terjadinya Perang Dunia. Nah, setelah itu lahirnya Universal Declaration of Human Rights serta diikuti dengan lahirnya berbagai konvensi hak asasi manusia, baik secara global maupun regional. Dengan begitu, pengakuan hak asasi manusia semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional. Terlebih lagi, dengan pendirian Human Rights Court di berbagai regional, sehingga orang perorangan itu dapat menuntut pemenuhan hak asasi manusia kepada negara, bahkan negara lain. Alasan yang ketiga adalah International Criminal Court atau yang biasa disebut ICC. Nah, di ICC ini, pengadilan-pengadilan itu dibentuk untuk mengadili individu-individu yang dianggap bertanggung jawab secara langsung terhadap kejahatan-kejahatan internasional. Kejahatan-kejahatannya itu harus sesuai dengan statuta masing-masing pengadilan. Dengan begitu, tiap individu itu ditempatkan dalam posisi yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum. Selanjutnya adalah contoh individu itu sebagai subjek hukum internasional. Contohnya itu, di sini saya mengambil kasus IMT, Nuremberg, dan Tokyo pada tahun 1945. Yang dimana pada kasus ini, itu bukan individu yang mengajukan gugatan, tetapi individunya ini yang digugat atau dipidana. Di mana para pimpinan perang itu diajukan ke pengadilan dengan tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun,
dalam kasus ini, pengadilan itu mengesampingkan beberapa prinsip. Yang pertama, seseorang tidak dapat dihukum atas kebijakan yang dilakukan. Prinsip yang kedua, pejabat itu tidak dapat dituntut sebagai perorangan atas tindakan yang dilakukan sebagai pejabat negara. Yang ketiga, ada non-retroaktif. Nah, jadi kasus ini itu mengesampingkan beberapa prinsip itu. Yang selanjutnya adalah permasalahan dari adanya individu ini sebagai subjek hukum internasional. Nah, perlu diketahui, walaupun individu itu telah diakui sebagai subjek hukum internasional, penerapannya itu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC tadi. Terus benturan dengan prinsip kedaulatan negara, serta ketimpangan dalam penegakan hukum yang kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik. Nah, selain itu, pengumpulan bukti dalam kasus kejahatan internasional itu seringkali menjadi kendala, terutama di daerah konflik. Sementara, penerapan yurisdiksi universal oleh beberapa negara itu masih menimbulkan kontroversi. Nah, tidak semua tindakan kejahatan individu itu juga tersangkut dalam hukum internasional, seperti pada contoh kasus korupsi tingkat tinggi yang memiliki dampak luas, tetapi belum memiliki mekanisme penegakan hukum global yang efektif. Oleh sebab itu, meskipun hukum internasional terus berkembang dan menindak individu atas kejahatan berat, masih terdapat hambatan besar dalam memastikan keadilan yang merata.